Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1933, I'm your host, Popo Kusen. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir. Sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu, dan kalau kamu nonton ini di YouTube ya gue tulis di description aja ya di bawah biar gue gak kena copyright. But it's a great day today, but not so much buat Adam Levine karena dia harus berhadapan dengan apa yang dia lakukan, dan dia baru aja tadi malam sih itu mengeluarkan klarifikasi tentang kebenaran dari kabar dia itu selingkuh sama model Instagram itu si Sumner Stroh kalau nggak salah. Ya nanti kita akan bahas ini. Gue jelasin dia ngomong apa. But now kita mulai dulu lagu pertama dari Joji, ada Glimpse of Us. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya Adam Levine itu berhenti dari kebisuannya dia, dari kebungkamannya dia, dan dia akhirnya kemarin ngepost di IG story-nya dia. Kayaknya sekarang masih bisa kamu lihat deh di IG-nya si Adam Levine. Bentar gue cek ya. Dia itu Adam Levine. Ya, masih bisa lihat di IG story-nya dia. Adam Levine ngepost kalau dia bilang gue gak selingkuh sama si model Instagramnya ini, Sumner Stroh, tapi memang dia tidak menyangkal juga kalau dia sering DM dan sering ngechat cewek-cewek ini dengan menggoda gitu, kayak flirting gitu. Dan si Adam Levine mengaku menyesal atas perbuatannya ini. Dia ngerasa ini emang udah melampaui batas, walaupun dia sekali lagi menekankan kalau dia tidak pernah selingkuh sama istrinya si BHT ini. Jadi ya ini balik lagi ke definisi selingkuh ya menurut orang-orang. Soalnya kan ada yang bilang kalau definisi selingkuh itu adalah kalau lu mikirin orang lain aja udah selingkuh. Kalau lu chat sama cewek lain itu udah selingkuh. Atau kalau kamu have a relationship atau berhubungan seks baru itu dihitung selingkuh. Jadi ini kayaknya balik lagi ke perkara itu sih. So anyway, si Adam Levine pokoknya ngaku kalau dia emang yang mengirimkan chat ini ke model Instagramnya itu. Sekali lagi dia bilang dia tidak selingkuh. Mana yang benar? I don't know man, kita cari tahu ya. But now kita balik ke lagu, ada Cuek dari Rizky Febian di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Followers, kalau kamu sampai kena diabetes itu adalah penyakit yang paling menyebalkan loh, karena lo harus ngejaga makan, harus belum nanti kalau suntik insulin, bahkan kalau sampai terlalu parah kadang-kadang bisa sampai diamputasi segala kakinya. Gue bukan nakut-nakutin, tapi ini yang paling seremnya. But anyway, sekarang ini cara yang paling gampang dan simpel untuk mencegah diabetes adalah tentu aja mengurangi asupan gula. Nah, tapi kalau kamu suka minum manis, tenang aja, kamu bisa pakai gula tes sebagai ganti gula kamu, dan ini tetap bisa minum manis, tidak menyebabkan diabetes karena gula tes ini 0 kalori, otomatis nggak membuat gemuk juga ya. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya komik yang sempat hiatus lama, bahkan sampai pengarangnya aja mengganti Twitter handle-nya dia jadi ini ya, hiatus, yaitu Hunter x Hunter, itu dipastikan akan kembali lagi muncul nanti di bulan November. Nah, Twitter account-nya Shonen Jump mempost newsnya kalau volume 37 akan keluar di tanggal 4 November. Dan ini memang kabar besar ya, karena Hunter x Hunter ini hiatus sejak tahun 2018 karena pengarangnya si Yoshihiro Togashio itu emang memiliki kondisi sering sakit-sakitan gitu. Jadi memang kalau lu pengarang di Jepang itu memang lu ini sih, apalagi deadline-nya kalau mingguan kan, itu memang kadang bikin mereka jarang tidur dan sebagainya. Makanya kayak si pengarangnya Berserk juga kan dulu sering hiatus karena capek atau sakit. But good thing lah ya, ini nanti akhirnya semakin mendekati akan menjadi tamat. Soalnya Hunter x Hunter ini sejak 98 sih sampai sekarang, dan sekarang memang fokusnya lagi di Kurapika. Bisa dibilang lagi fokus ke Kurapika lagi jadi tokoh utamanya lah ya. Kalau lu nggak nonton atau nggak baca Hunter x Hunter nggak ngerti sih gue ngomong apa. Tapi
Ada di Netflix kalau lo mau nonton. Siapa tahu abis ini beneran bakalan sampai tamat. But now kita balik ke lagu, ada That's What I Want dari Lil Nas X di Popo on the Radio, madly inspiring. Ingat gak sih sama kasusnya Johnny Depp sama Amber Heard yang kemarin disidangkan itu, kasus pencemaran nama baik? Nah kalau kamu gak ingat atau lupa, tenang aja karena kasus ini itu akan dibikin film dokumenterinya, bahkan trailernya udah keluar. Jadi kamu bisa lihat di YouTube. Judulnya filmnya adalah Johnny versus Amber, The US Trial, yang akan mengikuti sidangnya ini. Jadi sinopsisnya bilang dengan akses dekat banget ke pengacaranya Johnny Depp, legal expert dan jurnalis, maka serial loh dokumenternya bukan film, maka serial ini memberikan benar-benar secara detail apa yang terjadi di balik layar di usaha Johnny Depp untuk membersihkan nama baiknya. Dan di sini trailernya kelihatan kalau memang ada banyak yang diinterview, termasuk pengacaranya Johnny Depp, si Camille Vasquez, itu yang juga akan diinterview juga di dokumenter seriesnya ini. Dan kayaknya memang ini ya sengaja dibikin sama Johnny Depp gak sih? Ya udahlah sekalian bikin film aja, soalnya kan ini aksesnya ke pengacaranya Johnny Depp kan, bukan ke pengacaranya si Amber Heard kan. Jadi ya udahlah, kita lihat aja nanti. And kalau soal kasusnya Johnny Depp kayak apa ya, kamu nonton aja di YouTube Popo on the Radio ya, di YouTube Off the Record. Di situ gue cek, di situ gue ceritain tuh kasusnya si Amber Heard sama Johnny Depp itu, kalau gue nggak salah ingat ya. But kita balik ke lagu aja sekarang, ada As It Was dari Harry Styles di Popo on the Radio. Balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan kemarin atau 2 hari lalu ya, hari Senin, ini hari apa sih? Iya, kemarin Senin, pokoknya kemarin atau 2 hari yang lalu kan gue ceritain tentang si Magnus Carlsen yang dia itu kalah main catur di sebuah kejuaraan oleh Grandmaster, salah satu Grandmaster termuda umur 19 tahun. Dan akhirnya waktu itu setelah kalah, si Magnus Carlsen ini resign dengan cara yang tidak biasa. Dan ini membuat orang bertanya-tanya, jangan-jangan maksudnya Carlsen resign dengan cara nggak biasa ini adalah karena dia ngerasa kalau musuhnya ini bertindak curang. Nah, akhirnya mereka berdua ketemu lagi di Champions Chess Tour 2022, yaitu turnamen catur online tapi pakai webcam gitu. Dan yang makin membuat orang bertanya-tanya, yang makin membuat heboh adalah karena di pertandingan rematch ini si Magnus Carlsen ini langsung resign di giliran dia yang kedua. Jadi dia setelah menjalankan gerakannya dia, terus dia nunggu gilirannya si musuhnya ini, kemudian dia tiba-tiba resign. Dia resign dari pertandingan, dia matiin webcamnya dan udah pergi aja gitu. Dan ini membuat dunia catur lagi-lagi bergejolak dan meminta si Magnus ini supaya aduh Magnus, lu mesti ngasih penjelasan sebenarnya apa yang terjadi dengan kelakuanmu itu. Kenapa kamu meresignkan diri dari pertandingan ini? Dan sampai sekarang si Magnus belum memberikan jawaban sih kenapa dia resignnya kayak gitu. So kita tunggu aja Dewa Kipas versi internasional ini gimana kelanjutannya. And now ada Mahalini dan Nuka, Janji Kita. Enjoy. Followers, gue ini kan walaupun kelihatannya begini tapi sebenarnya ada keturunan penyakit gula ya dari keluarga gue. Jadi dari kecil gue tuh udah dijaga memang pemasukan udah dijaga asupan gulanya. Jadi sering cek gula darah puasa juga. Dan sejak beberapa tahun lalu gue mengganti gula gue dengan gula tes, dimana gue tetap bisa minum es teh manis. Soalnya dari kecil tuh gue emang paling demen minum es teh manis gitu. Mungkin karena efek ini ya, tinggal di Jawa Tengah ya, suka yang minuman manis. But anyway, setelah gue ganti gulanya dengan gula tes, gue bisa lagi minum teh manis tanpa takut terkena diabetes. Dan itu terbukti setiap kali gue cek gula puasa gue juga gulanya nggak naik, gulanya tetap di bawah 100, tetap aman dari diabetes. Jadi kalau kamu lagi bingung gimana caranya ya biar bisa minum manis lagi tapi nggak usah takut diabetes, langsung aja beli gula tes yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio ini dan juga di online merchant favorit kamu. Jadi langsung aja ke sana. And now we have Let Me Let You Go dari One OK Rock di Popo on the Radio, madly inspiring.
Masih bareng di Popo on the Radio, Madly Inspiring, bareng sama saya Popo Kusen. Dan minggu ini ada serial baru di Disney Plus, yaitu serial Andor, yang merupakan serial Star Wars yang menceritakan tentang si Cassian Andor. Cassian Andor ini adalah tokoh utamanya di film Star Wars beberapa tahun yang lalu, yaitu Rogue One, a Star Wars story yang menurut gua sampai saat ini masih merupakan film Star Wars terbaik di luar Skywalker Saga. Karena kan Rogue One story-nya ini tuh menceritakan tentang event yang nantinya sebelum episode 4 gitu, yang membuat kejadian di episode 4, 5, 6 terjadi tuh si Rogue One ini. Nah, si Andor ini menceritakan Cassian Andor 5 tahun sebelum kejadian di Rogue One, a Star Wars story. Karena memang di Rogue One kan si Andor ini mati ya. Spoiler alert by the way. Dan akhirnya dia menceritakan 5 tahun sebelumnya. Dan yang membedakan ini dari serial Star Wars yang lain adalah karena menurut pembuatnya, gue belum nonton ya, jadi gue mengambil omongan sutradaranya aja. Nah, menurut sutradaranya, serial ini ingin dia bedakan dengan serial Star Wars yang lain, yaitu dengan tidak adanya fan service atau cameo-cameo yang dipaksakan. Jadi dia ingin supaya serial Andornya ini tuh berdiri sendiri. Karena kalau dia lihat The Mandalorian, terus dia ngelihat Boba Fett, pokoknya serial Star Wars yang lain itu kayak menurutnya terlalu mengandalkan fan service. Kayak lagi-lagi ada Luke Skywalker, terus Mandalorian juga ada Boba Fett yang muncul, terus ada si karakter-karakter lain yang kalau gue sebutin itu spoiler. Walaupun menurut gue Mandalorian tetap bagus ya, walaupun ada cameo gitu. Cuman ya terserah lah, sutradaranya bilang gini, dan menurut dia hasilnya ini bagus walaupun tanpa ada embel-embel Skywalker gitu. So kita lihat aja nanti mulai minggu ini. Cek dulu trailernya di YouTube. And now we have Stranger dari Love. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah ngedengerin. Jangan lupa social media kita ada di facebook.com/popoltr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, and nomor WhatsApp di 0877161313. Lagu terakhir ada $1 Million Baby dari Ava Max. Oh iya, jangan lupa podcast gue Off the Record maupun Tayang Jauh bisa kamu tonton di YouTube Popo on the Radio, and ada juga di Spotify Off the Record. Oke? Di sini Popo Kusen, terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.